Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Ulfa di mata pelajaran prakarya. Pembelajaran daring pertemuan ke-11. Anak-anak pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-10 kemarin, sudah mempelajari tentang teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Untuk sekarang, pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada LKS-nya halaman 46, disimak, dibuka. Halaman 46, yaitu tahap pengolahan pangan setengah jadi. Setelah kalian kemarin mempelajari teknik-teknik atau cara pengolahannya, tentunya kalian nanti akan mempraktikkan membuat makanan dari bahan setengah jadi menjadi bahan pangan yang siap saji atau yang siap dimakan. Nah, di sini dicontohkan di LKS kalian bahan pangan setengah jadinya yang mau diolah atau yang mau dimasak adalah mie kuning basah. Di sini dicontohkan cara membuat bakmi Jawa dari bahan setengah jadi mie kuning basah. Seperti itu. Di sini dijabarkan bahan-bahannya apa saja, bumbu halusnya apa saja, beserta cara membuatnya. Di sini tahapan-tahapannya seperti itu. Tahap-tahapannya dalam pengolahan pangan setengah jadi. Yang pertama, tentunya kalian menentukan bahan apa yang akan digunakan. Di sini bahan yang digunakan bahan setengah jadi berupa mie basah atau mie kuning basah. Setelah kalian menentukan bahannya, tentunya kalian menentukan bahan-bahan lain. Kalau tadi bahan utama, sekarang bahan-bahan lain. Ada seperti air, daging, telur, dan seterusnya. Yang pertama menentukan bahannya. Yang kedua, ini ada bumbunya, ada bumbu halus. Kemudian berikutnya adalah cara membuat. Ini sudah ada di LKS kalian. Sebelum kalian nanti mempraktikkan memasak dari atau mengolah dari bahan pangan setengah jadi, salah satu dari ketiga bahan, bisa memilih dari bahan serealia ataupun kacang-kacangan ataupun dari umbi, kalian akan Bu Ulfa jelaskan dulu tentang penyajian dan pengemasan. Penyajian dan pengemasan. Ini di LKS kalian bisa dilihat halaman 47 tentang penyajian dan pengemasan. Penyajian dan kemasan itu merupakan tahap akhir dan memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan dengan penampilan menarik akan menggugah selera untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Atau kalau makanan tersebut dijual, itu untuk menarik pembeli atau supaya bahan apa yang kita buat tadi, yang kita olah tadi itu dibeli oleh orang lain untuk menarik pembeli. Intinya untuk menarik pembeli. Kemudian makanan khas daerah pada masa lampau itu biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional seperti kendi dari tanah liat, anyaman, daun pisang, daun kelapa, ataupun dari kelobot jagung. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia, produk kemasan pun berkembang terus-menerus. Saat ini, makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas, plastik, kaca atau gelas, aluminium foil, dan ada pula yang dikombinasikan. Ada yang dikombinasikan dengan kemasan tradisional.
penyajian jadi daya tarik konsumen untuk membeli dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Kriteria-kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan yaitu yang pertama, kemasan tersebut harus mampu atau wadah tersebut harus mampu melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar, misalkan melindungi dari kotoran atau melindungi dari bakteri seperti itu. Yang kedua, kriterianya wadah tersebut atau kemasan tersebut tidak berbau. Kalau berbau tentunya akan merusak dari bahan makan tersebut. Kemudian memiliki daya tarik terhadap konsumen. Kriteria berikutnya mudah didapat. Jadi mudah didapatkan. Kemudian kriteria yang kelima, disertakan label yang memuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Itu kriteria wadah pengemasan atau penyajian yang harus diperhatikan. Kemudian selain kriteria pemilihan wadah kemasan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian dan pengemasan makanan Yang pertama, kombinasi warna. Kenapa? Keindahan warna dalam penyajian hasil olahan pangan itu menjadi nilai tambah dalam penyajian makanan. Kombinasi warna ini dapat mempengaruhi selera makan. Berikutnya, bentuk, tekstur, dan kekentalan. Ini yang harus diperhatikan juga. Bentuk suatu makanan yang menarik mata juga akan menarik untuk mencicipinya. Jadi kalau bentuknya menarik, kita akan tertarik untuk mencicipinya, seperti itu. Ketika merasakan makanan, akan terasa tekstur dari makanan tersebut. Misalkan lunak, halus, kasar, atau kenyal, ataupun kekentalan, seperti itu. Hal yang tidak kalah penting adalah dalam penyajian makanan, hendaknya ada kombinasi tingkat kekentalan hidangan. Jika semua makanan serba kering atau serba berkuah, menjadi kurang menarik. Jadi, mengenai bentuk, tekstur, dan kekentalan harus benar-benar diperhatikan. Yang harus diperhatikan lagi, nomor 3 adalah rasa dan suhu. Ada berbagai rasa makanan atau masakan, ada yang asin, manis, pedas, gurih, dan sebagainya. Berbagai rasa masakan tersebut perlu dikombinasikan Selain itu perlu diperhatikan bahwa ada jenis masakan yang lebih enak jika dihidangkan dalam keadaan panas, atau juga yang lebih cocok dihidangkan dalam keadaan dingin. Misalkan seperti kita menjual bakso atau soto, itu kan penyajiannya harus dalam keadaan panas, seperti itu. Kalau dalam keadaan dingin tentunya tidak akan menarik pembeli, seperti itu. Berikutnya adalah alat saji makanan. Alat saji makanan ini dapat berupa alat saji tradisional ataupun modern, bergantung dari jenis masakan yang akan disajikan. Kalau untuk saat ini yang menarik adalah kembali ke tradisional. Seperti kalau kita menjual nasi pecel, itu dihidangkan dalam daun, itu menarik. Menggunakan daun maksudnya. Atau kita menjual dawet, itu menggunakan kendil yang dari tanah, itu akan lebih menarik konsumen. Sekarang yang menarik konsumen itu kembali ke yang tradisional seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah hiasan atau garnish.
Hiasan selain mempunyai pengertian menghias, juga memiliki pengertian hiasan. Berikut beberapa fungsi garnish pada penyajian menu, baik makanan maupun minuman, yaitu fungsinya membuat tampilan menu lebih menarik saat disajikan. Kemudian, menggugah selera untuk menikmati menu tersebut. Ini garnish atau hiasan cah. Perannya seperti itu atau fungsinya seperti itu. Kemudian memberikan aroma khas yang menunjang rasa menu tersebut. Garnish atau hiasan juga bisa memberikan sesuatu yang istimewa dengan menu yang disajikan. Kemudian mengekspresikan nilai seni seorang koki atau barista pada menu yang dibuatnya. Ini tentunya bisa pada makanan maupun pada minuman. Jadi itu memegang peranan penting hiasan ataupun garnish dalam penyajian. Kemudian yang keenam adalah yang diperhatikan lagi penyajiannya. Selain memperhatikan semua hal yang disebutkan di atas, dalam menyajikan makanan juga harus memperhatikan kebersihan suatu hidangan. Kebersihan suatu hidangan ini sangat mempengaruhi selera makan seseorang. Suatu hidangan juga dapat disajikan dalam sebuah kemasan. Dalam menyajikan suatu hidangan dengan menggunakan kemasan harus memperhatikan penampilan yang telah disebutkan di atas. Jadi yang harus diperhatikan tadi itu ada kombinasi warna, bentuk dan tekstur serta kekentalan, rasa dan suhu. Suhu tadi itu panas dan dingin. Rasa tadi itu ada makanan yang enak dimakan ketika itu manis atau ada makanan yang dimakan itu pedas, harus pedas. Seperti itu. Kemudian alat saji makanan menggunakan yang modern atau tradisional. Kalau untuk saat ini yang digemari adalah yang menarik adalah menggunakan alat saji tradisional. Kemudian tentunya yang paling mempengaruhi adalah hiasan atau garnish seperti itu. Kemudian cara penyajiannya tadi penyajiannya itu harus bersih atau higienis. Itu tadi penjelasan Bulva tentang penyajian dan pengemasan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan, tentunya kalian akan mempraktikkan membuat makanan atau mengolah makanan dari bahan setengah jadi menjadi jadi yang siap dimakan. Itu dulu dari Bulva. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.